Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia Pawestri dengan NIM 2020101110311503 dari kelas H Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih pada Ibu Iva Hafiza SHM Hum selaku dosen pengampu Hukum Ekonomi Bisnis 1 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan makalah yang sudah saya buat. Makalah yang saya buat ini saya beri judul Kajian Hukum Terhadap E-commerce Shopee. Pada makalah ini, pembahasan yang saya berikan pada makalah ini adalah yang pertama, pengertian e-commerce, yang kedua, syarat sah perjanjian melalui e-commerce, yang ketiga, dasar hukum e-commerce, dan yang keempat, perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee. Berikut ini adalah mind mapping dari keseluruhan makalah yang sudah saya buat. Dan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pembahasan yang sudah saya angkat dan saya masukkan dalam makalah ini. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Yang kedua adalah syarat sah perjanjian jual beli melalui e-commerce. Syarat sah perjanjian jual beli melalui e-commerce ini dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal saat terjadinya perjanjian jual beli dan batalnya perjanjian. Menurut Edmond Makarim, syarat sahnya transaksi e-commerce berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website. Semua pihak menggunakan internet dapat dengan bebas membeli barang yang mereka butuhkan atau mereka minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, semua orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam transaksi e-commerce, sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau belum dewasa, atau tidak berada dalam pengampuan yang melakukan transaksi karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan penipuan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi e-commerce, misalnya memperjualbelikan hewan dilindungi. Dan ada juga barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta autentik, akta pejabat pembuat akta tanah. Yang selanjutnya adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang keempat adalah saat terjadinya perjanjian jual beli. Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan melalui harganya,
maupun harganya belum dibayar, kesepakatan dihasilkan dalam transaksi e-commerce jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual. Yang kelima adalah batalnya perjanjian. Transaksi e-commerce sebagai bentuk penjualan tentu juga dapat dibatalkan. Pembeli yang telah menyepakati barang dan masih mempunyai kesepakatan untuk membatalkan perjanjian jual belinya dengan fasilitas cancel and order, tetapi dengan catatan bahwa barang belum masuk pengiriman. Demikian pula dengan penjual. Mereka juga dapat membatalkan perjanjian jika ternyata yang melakukan transaksi tersebut terbukti belum dewasa atau tidak cakap, atau ternyata ada unsur-unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Yang selanjutnya adalah mengenai dasar hukum e-commerce. Dasar hukum e-commerce ini yang pertama ada KUH Perdata. Transaksi jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Transaksi elektronik juga merupakan suatu transaksi jual-beli, tentu saja dalam prosesnya terdapat suatu perjanjian. Perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik dapat dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik, maka kontrak tersebut mengikat para pihak. Dasar hukum e-commerce yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada pasal 18 ayat 1 UU ITE, para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perdagangan. Terkait dengan e-commerce, dalam UU Perdagangan juga telah diatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang diatur dalam pasal 65 dan 66. Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen. Yang keempat adalah UU Nomor 8 Tahun 1919 tentang perlindungan konsumen. Dalam konteks transaksi e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Yang terakhir adalah PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam perdagangan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE, sehingga pengawasan pembinaan perdagangan melalui sistem elektronik. Materi selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual-beli melalui aplikasi Shopee. Sebagai pelaku transaksi elektronik, Shopee tunduk pada aturan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat aturan dalam pasal 17 UU ITE. Perlindungan hukum kepada konsumen Shopee berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 UU PK dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UU PK dan UU ITE, sehingga memberikan kepastian hukum kepada konsumen.
Sekian penjelasan makalah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.